semuanya, perkenalkan nama saya Oktariana Nikana Anggraini, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknik Kimia. Kali ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi usaha minuman olahan yang ada di Banyumanik. Saat ini saya ditemani oleh pemilik dari usaha tersebut. Boleh Ibu monggo memperkenalkan diri? Ya, saya Ibu Nurma Avantin. Kebetulan saya owner Isna Makmur, yaitu produksi minuman serba instan bermerek Isna. Salam kenal Ibu Nurma. Langsung saja nih Bu, kemarin kan saya itu cari-cari di internet info seputar UMKM terdekat. Nah kebetulan saya ini menemukan usaha milik Ibu. Jadi dari Bu Nurma mungkin boleh dijelaskan usaha ini itu termasuk usaha apa, usaha ini seperti apa, kemudian bergerak di bidang apa? Kebetulan Ibu itu bergerak di usaha kuliner, bisa masuk minuman serba instan, bisa masuk di jamu tradisional. Karena kebetulan yang Ibu produk itu yang Ibu olah dari minuman jahe. Jadi dari jahe saya bikin minuman serba instan semuanya sampai susu kedelai. Jadi dari kedelai dibikin instan jadi minuman juga. Jadi akhirnya geraknya jadi minuman serba instan, bisa masuk jamu, bisa masuk kuliner, olahan pangan. Ya alhamdulillah, karena untuk perkembangan sekarang ini yang pandemi orang lebih susah ya untuk produksi. Tapi punya Ibu memang sudah jalan, sebelumnya sudah jalan, ditambah pandemi alhamdulillah tambah jalan. Karena untuk menambah imun Ibu juga bikin empon-empon. Jadi semua yang Ibu produk itu minuman kesehatan istilahnya gitu, karena izinnya saja belum diberikan, masih PIRT, jadi Ibu menyebutnya minuman serba instan. Jadi Bu Nurma ini usaha tentang minuman serba instan. Nah kalau boleh tahu nih Bu, usahanya sudah berjalan sejak kapan? Ibu berdiri usaha itu 2015, tapi waktu itu Ibu belum berjalan, maksudnya belum nitip-nitip, walaupun itu satu konsinyasi. Setelah 2017 Ibu baru aktif, karena kebetulan juga banyak yang ngasih tahu bagaimana cara perizinan, bagaimana cara produksi sampai pemasaran, karena semua masih dipegang Ibu sendiri. Makanya akhirnya 2017 itu Ibu perizinan semua sampai hak merek. Alhamdulillah untuk tahun ini juga Ibu lolos untuk halal yang PPJB yang 4 tahun itu. Iya, alhamdulillah lengkap semua, sudah hak merek, sudah halal, PIRT. Sisa BP POM ini baru mau pengajuan. Jadi sudah termasuk lama jadi. Ya, alhamdulillah. Kira-kira apa sih yang membuat Bu Nurma ini terinspirasi untuk menjalankan usaha ini? Ya alhamdulillahnya gini, kan kalau banyak pembeli kita dari dalam negeri maupun di luar negeri atau di luar pulau, terutama Irian, Makassar, Ibu sudah kirim ke Bali sampai Lombok, itu terus dia testimoni kalau minuman itu misalnya dia sakit apa mah, terus dia konsumsi apa namanya jahe putih, dan jahe putih apa kemung putih itu akhirnya dia sembuh, kita kan seneng jadinya, kenapa tidak, jadi kita akhirnya produksi nambah lagi, temulawak nambah lagi, akhirnya kita dapat 8 varian semuanya sampai sekarang. Alhamdulillah ya Bu, jadi dengan tujuan mulia bisa menghasilkan rezeki. Nah selanjutnya mari kita lihat produk-produk dari jahe instan Cap Isna. Saat ini sudah ada 8 varian, yaitu jahe original, jahe rempah, jahe susu, empon-empon, kunyit putih, kunyit kuning, temulawak, dan susu kedelai. Untuk proses produksinya, pertama-tama cuci bersih jahe dan serai, kemudian diparut hingga halus. Setelah itu, tambahkan air serai dan saring sebanyak 2 kali. Masak ekstrak jahe sampai menjadi jahe instan. Masukkan dalam kemasan dan jahe siap untuk dipasarkan. Bahan-bahan yang digunakan untuk produksi ini ada jahe gajah, jahe merah, jahe emprit, serai, dan kayu manis. Produk ini dijual dalam berbagai kemasan dan ukuran. Untuk kemasan 250 gram dijual seharga Rp30.000. Penjualan dilakukan secara offline dan online. Nah, bicara tentang awal mula usaha ini jalan kan tentunya Ibu membutuhkan modal. Nah, berapa besar sih Bu modal yang Ibu butuhkan, kemudian modal tersebut digunakan untuk apa saja? Alhamdulillah sebenarnya Ibu itu
tidak ada modal saat itu. Jadi istilahnya ibu pakai gajinya bapak. Jadi pertama itu gaji bapak tak putar sendiri. Bagaimana caranya biar gaji ini bisa cukup. Soalnya anak itu kan juga kuliah, banyak kebutuhan yang lain. Akhirnya kita putar gimana caranya. Tapi alhamdulillah memang di sini kan konsumen itu cepat banget. Apalagi kalau kita mencoba, misalnya kita sampel, terus minuman ini enak, akhirnya dia beli. Terus gedok tular, bicara ini, bicara itu, dari orang ke orang, lah itu promosi yang paling hot. Akhirnya bisa sampai kemana-mana, akhirnya laku. Dari modal itu akhirnya ibu bisa memisahkan mana gaji, mana modal yang saya pakai itu kan bisa balik dalam beberapa bulan aja kita sudah bisa balik, alhamdulillah. Dan nanti kalau kita nyicil baru kita beli alat. Memang kita belum, istilahnya tidak ada bantuan dari instansi belum ya. Jadi kita berusaha sendiri gimana agar usaha ini maju. Udah itu aja. Jahe itu ibu bikin pertama kali cuma 1 kilo. Jadi ibu beli jahe 1 kilo tak bikin. Jadi tak bungkus jadi berapa tak titipin di toko-toko itu masih bungkusnya plastik. Jadi cuma plastik sablon gitu loh. Kan yang penting ada tulisannya, ada mereknya. Tapi pertama kali mereknya itu memang Cap Gajah. Jadi jahe instan Cap Gajah. Tapi sekarang Cap Gajah kan udah diambil gede perusahaannya. Itu persis punyanya ibu Cap Gajah, labelnya kepala gajah. Nah, itu. Cuma itu karena hak merek itu gratis. Dan dia yang pernah bayar mesti kan menang ya akhirnya ya sudah apa, tapi kan tetap orang bisa mengenal oh ini itu dari Cap Gajah berarti dari Isma. Nah, bicara tentang awal-awal usaha lagi ya Bu, tentunya kan semua butuh proses dari ibu, dari yang awal hingga sampai bisa sukses sampai seperti ini. Nah, waktu dulu ibu itu bagaimana sih Bu caranya untuk mengenalkan produk ibu, mempromosikan produk itu hingga bisa sampai sukses seperti itu? Sebenarnya kita mengenalkan juga, tapi kan istilahnya kita kalau kerja yang penting kerjanya itu ikhlas, promosi kesana kemari, waktunya kita bagi yang membagi. Itu tiba-tiba ditawarin sendiri, TV Semarang nawarin untuk disyuting, datang ke sana. Ibu nurut aja datang ke sana. Ternyata akhirnya dipromokan toh di TV-nya Semarang. Terus TV Cakra itu dia buat kayak Google ya di YouTube. Jadi dia bikin di YouTube, terus dia upload kemana-mana kan akhirnya orang pada komen di YouTube. Malah ibu nggak nyangka. Nanti dia ngasih tahu ibu, Bu banyak yang komen di YouTube, tolong dibales lah. Ibu baru balas. Itu pertama awal. Jadi ibu ngerti oh ternyata kita harus promosi lewat itu. Terus akhirnya ibu kan pintar belajar IG, belajar YouTube, belajar TikTok akhirnya ngerti. Tapi ya itu dibantu, awal-awalnya memang dibantu TV Cakra, TV Semarang itu bantu sekali. Berarti itu lumayan bahkan sangat membantu ya Bu, bisa dipromosikan oleh TV-TV besar. Dari itu sendiri untuk pegawai belum ada? Belum, hanya panggilan saja 2 orang, tapi yang lain masih belum. Nah, untuk pemasaran selain di bakso Bu Puji dan swalayan itu kan itu offline ya Bu, untuk store offline. Nah kalau untuk penjualan yang lain itu di mana saja ya Bu? Online-nya ada, itu di Shopee, Tokopedia, Blibli, ada yang satu Bukalapak. Coba dicari Norma Jahe sama Norma Production. Yang Bukalapak itu kayaknya sama Norma Jahe. Bikin banyak sama dengan password yang sama biar ibu tidak bingung untuk promosi. Bagaimana sih cara ibu untuk memanajemen usaha, kemudian belajar dari mana gitu? Selalu pendidikan, pelatihan kan terus ini. Dinas itu pelatihan pembukuan, kemarin itu bisnis plan, semua itu ada disiapkan memang. Apalagi kalau itu kan juga kan di Astra juga. Astra itu yang 456 itu punya Astra, itu ada pelatihannya lengkap sampai dicek rumah. Terus BUMN BRI itu ibu juga pelatihannya ada semua, asal mau ikut saja daftar masuk, daftar atau gratis semua sampai Shopee loh di BUMN BRI itu sih. Dasarnya juga memang semua banyak yang bantu sebenarnya. Jadi kita asal ada waktu bagaimana caranya kita bisa ngikutin gitu. Terima kasih Bu Norma atas waktunya sudah mau sharing dari usaha saya. Semoga apa yang disampaikan Bu Norma nanti bisa menginspirasi banyak orang, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Dari saya mohon maaf apabila terdapat salah.
Iya, ibu juga minta maaf ya, siapa tahu penjelasannya kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Siap Bu. Iya.